Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1125 yang lalu, cerita dalam chapter 1126 dimulai dengan memperlihatkan kembali kekacauan di Pulau Egghead. Ternyata, Katarina Devon dan Van Augur masih berada di sekitar lautan Egghead. Mereka masih ingin memantau keadaan di Pulau Egghead untuk memastikan sampai akhir apa saja yang terjadi di sana. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, Devon menyentuh kaki Saturn dan berkata bahwa misi telah selesai. Hal itu menandakan bahwa tujuan kedatangan dari pihak bajak laut Kurohige ke pulau masa depan itu adalah untuk menyentuh Saturn. Tapi jika ada keuntungan lebih, maka mereka juga akan mengambilnya. Berhasil menyentuh Saturn membuat Devon bisa menjelma menjadi orang itu. Dia bisa meniru wujud dan penampilan Saturn secara persis berkat kekuatan buah iblis Kyuubi no Kitsune. Namun, kini Saturn telah mati karena dieksekusi dari jarak jauh oleh Im Sama. Itu karena Saturn gagal menghentikan Luffy yang merupakan Joy Boy yang baru. Kematian Saturn itu disaksikan oleh para Vice Admiral, dan di Mary Joyce juga telah ditunjuk seorang pengganti untuk menjadi Gorosei baru, yaitu Garling Vigarle. Berhubung Saturn sudah mati, maka Devon tidak bisa menggunakan wujud Saturn untuk menipu pemerintah dunia. Jadi misi untuk menyusup ke Mary Joyce kini sudah gagal. Namun bukan berarti wujud Saturn yang dimiliki oleh Devon itu menjadi sia-sia. Masih ada hal lain yang dapat dia lakukan, dan hal itu adalah dia bisa mencuri para Seraphim. Ketika Devon dalam wujud Saturn, dia bisa memberi perintah kepada para Seraphim karena Gorosei memang berada pada otoritas tertinggi untuk memerintahkan para Seraphim. Walau Saturn telah mati dan diganti, tapi butuh waktu untuk menghapus data Saturn dari program para Seraphim. Jadi otoritas Saturn saat ini masih ada di memori para Seraphim, dan Devon yang menyamar menjadi Saturn pun bisa mengendalikan para Seraphim itu. Penculikan Seraphim ini berjalan dengan cepat karena Van Augur memiliki kemampuan Wapu-Wapu no Mi yang bisa teleportasi. Bukan hanya menteleport diri sendiri saja, tapi juga bisa menteleport orang lain. Mereka yang sedang berada di kapal pun berteleport kembali ke Pulau Egghead untuk mencari para Seraphim. Lalu Devon menyamar menjadi Saturn dan memberi perintah kepada para Seraphim itu untuk ikut bersama bajak laut Kurohige. Seraphim yang sudah menurut pun langsung diteleport oleh Van Augur untuk kembali ke kapal mereka. Tak lupa juga mesin untuk mengisi daya para Seraphim diteleport juga ke kapal mereka, karena percuma mencuri Seraphim jika tidak dengan mesin isi dayanya. Setelah itu, barulah Van Augur dan Katarina Devon berlayar kembali ke Pulau Hachinosu dengan membawa pulang para Seraphim. Mengapa situasinya bisa semudah itu? Karena memang dalam chapter lalu diperlihatkan bahwa 4 Seraphim di Pulau Egghead sedang mengisi daya. Jadi di ruang isi daya itu tidak ada siapa-siapa kecuali Seraphim, karena angkatan laut lain termasuk York sedang berfokus pada kematian Gorosei 1. Setelah kekacauan di Pulau Egghead mulai mereda, York dan para marinir pun langsung terkejut karena 4 Seraphim yang sedang mengisi daya kini sudah menghilang. Bahkan mesin untuk mengisi daya mereka juga ikut menghilang. Hal ini tentu membuat pihak pemerintah dunia dan angkatan laut menjadi kebingungan. Para angkatan laut di Pulau Egghead pun melaporkan soal hilangnya Seraphim ini ke markas angkatan laut, sehingga Akainu pun langsung kaget karena bertambah lagi masalah untuk angkatan laut. Sekarang dalam internal pemerintah dunia dan angkatan laut juga sudah banyak kehebohan yang terjadi, bahkan hubungan baik antara dua kubu besar itu pun mulai hancur sedikit demi sedikit. Sebelum kematian Gorosei Saturn, dia sempat meledakkan kepala salah satu Vice Admiral, yaitu Doberman, dan hal itu pun dilihat langsung oleh para Vice Admiral lain. Tentu Akainu yang mendengar itu akan marah dan tersinggung karena Gorosei seenaknya saja memperlakukan Vice Admiral angkatan laut itu. Kalau hanya prajurit biasa, mungkin tidak menjadi masalah, tapi jika selevel Vice Admiral diperlakukan seperti itu, maka harga diri angkatan laut tentu menjadi tercoreng. Namun Akainu ingin marah pun sekarang tidak bisa, karena Gorosei Saturn yang melakukan hal tersebut kini telah mati oleh sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Jadi satu-satunya yang bisa disalahkan adalah sosok misterius itu yang merupakan atasan dari para Gorosei. Akainu pun mulai
menaruh kebencian terhadap pemimpin pemerintah dunia yang sesungguhnya itu. Firasat Akainu berkata bahwa jika Vice Admiral hanya sekadar bertanya saja kepalanya langsung diledakkan, maka Admiral Kizaru yang gagal menjalankan misi juga berpotensi akan segera dihukum, entah itu oleh Gorosei lain atau malah langsung oleh Im Sama. Terlebih lagi, sekarang ada Garling Vigarland yang menjadi Gorosei baru, sehingga dia pasti akan menghasut sedikit demi sedikit agar Kizaru juga dihukum. Maka Akainu pun akan membuat suatu skenario supaya keadaan Kizaru bisa tetap aman, karena bagaimanapun juga Kizaru adalah sahabatnya. Jika Kizaru tiba-tiba keluar dari angkatan laut tanpa sebab, pihak pemerintah dunia pasti akan curiga. Jadi Akainu pun berbicara dengan Kizaru dan membuat skenario seolah-olah mereka berkelahi, dan setelah perkelahian antara Akainu dan Kizaru terjadi, Kizaru pun langsung keluar dari angkatan laut. Ini seperti saat Akainu melawan Aokiji dulu. Setelah Aokiji kalah, dia keluar dari angkatan laut, dan pengunduran diri Aokiji itu dianggap wajar oleh pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Memang harus ada alasan yang jelas untuk bisa keluar dari angkatan laut agar tidak dicurigai oleh pihak-pihak tertentu. Akainu tidak keberatan dengan hal ini. Daripada Kizaru mati mengenaskan di tangan Im Sama, lebih baik Kizaru keluar saja dari angkatan laut. Akainu sudah menganggap Kizaru sebagai saudara sendiri. Mereka juga memulai karir di angkatan laut pada waktu yang sama. Jadi kalaupun mereka tidak berada di kubu yang sama lagi, mereka tidak akan bermusuhan dan mungkin suatu saat nanti bisa bekerja sama lagi. Beralih ke Pulau Hachinosu, Katarina Devon dan Van Augur sudah sampai di sana. Lagi-lagi karena kemampuan teleport milik Van Augur, mereka bisa sampai ke sana dengan sangat cepat. Sesampainya mereka di sana dengan membawa para Serapim dan Karibo, membuat Kurohige sangat senang. Terutama informasi yang diberikan kepada Kurohige memang sangat berharga, yaitu lokasi Pluton di Wano Kuni dan lokasi Poseidon di Pulau Manusia Ika. Kurohige dan beberapa komandan Titan pun akan segera bergerak memburu senjata kuno tersebut. Sasaran awal Kurohige adalah senjata kuno Pluton, karena lokasi Wano Kuni lebih dekat dengan Pulau Hachinosu dibanding Pulau Manusia Ikan. Jadi fokus mereka adalah senjata kuno Pluton terlebih dahulu. Sangat menarik untuk melihat bagaimana aksi Kurohige di Wano Kuni dan bagaimana cara Momonosuke, Yamato, dan para sarung pedang merah lain menangani serangan Kurohige itu. Beralih ke Marijoice, mereka telah mendapat informasi dari salah seorang Cyberpol bahwa yang mencuri para Serapim adalah bajak laut Kurohige. Pihak pemerintah dunia pun mulai merencanakan penyerangan untuk merebut kembali 4 Serapim yang berharga itu. Orang yang mengatur operasi serangan itu tak lain adalah sang Gorosei baru, yaitu Garling Vigarle. Alasannya tentu karena Garling merupakan warrior guard di bidang pertahanan dan sains, maka hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan tempur dan ilmu pengetahuan pemerintah dunia seperti Serapim berada di bawah tanggung jawab Garling. Ini pun menjadi aksi pertamanya setelah baru dilantik sebagai Gorosei. Dia pun segera membentuk tim khusus. Dalam tim tersebut, Garling meminta Angkatan Laut mengirim pasukan besar dan beberapa orang terbaik mereka. Selain itu, dia juga membawa beberapa kesatria suci untuk ikut serta. Karena sebagai mantan Supreme Commander, Garling tahu bahwa kesatria suci memang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Bahkan Garling sendiri pun akan ikut serta. Dia bukan tipe Gorosei yang hanya suka duduk dan memberi perintah saja, tapi dia juga lebih suka turun langsung ke dalam misi-misi tertentu. Serangan ke Pulau Hachinosu ini berjalan dengan sangat menarik. Di sana kita bisa melihat kemampuan dari Garling dan beberapa kesatria suci lain. Dalam pertempuran ini, pihak bajak laut Kurohige tentu sangat terdesak, sebab seperti yang telah admin bahas tadi, Kurohige dan sebagian komandan Titan sedang tidak ada di sana karena mereka sedang pergi ke Wano Kuni usai mengetahui lokasi senjata kuno Pluto. Maka jelas bahwa Garling dan kawan-kawan akan mampu mengambil kembali para Serapim dari sana. Devon menjadi salah satu komandan Titan yang berjaga di Pulau Hachinosu, jadi dia bisa berubah wujud menjadi Gorosei Saturn dan memerintahkan Serapim untuk menyerang Garling dan kawan-kawan. Walaupun Garling telah menjadi seorang Gorosei, dia tidak bisa membatalkan perintah itu karena York belum sempat memprogram para Serapim untuk memiliki nama Garling sebagai otoritas tertinggi dalam perintah mereka. Jadi saat ini, Garling sebagai Gorosei baru belum memiliki otoritas apa-apa untuk memerintahkan para Serapim. Namun hal tersebut bukan masalah besar. Dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Garling dan para kesatria suci, mereka bisa menghadapi Serapim di sana dan membawa mereka kembali ke Marijoice. York pun pasti telah memberitahu mereka cara-cara yang efektif untuk menghadapi dan menangkap para Serapim itu. Misi Garling untuk membawa kembali Serapim pun berjalan dengan sukses, sehingga Im Sama akan semakin mempercayainya dan hal tersebut membuat para Gorosei lain menjadi sedikit cemburu. Garling menjadi Gorosei yang sangat diandalkan oleh Im Sama karena dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa.
Dalam penyerangan Garling ke Pulau Hachinosu, di antara para angkatan lautnya ikut di sana, ada pula anggota-anggota SWORD. Alasan mengapa pasukan SWORD mau melibatkan diri dalam serangan itu, tentu karena mereka ingin menolong Garp. Dengan begitu, tak hanya Serapi yang berhasil dibawa dari sana, tapi Garp yang sedang membeku dan dipenjara pun diselamatkan oleh pasukan SWORD. Hal itu menjadi kerugian besar untuk pihak bajak laut Kurohige. Kurohige bahkan belum sempat melaksanakan niatnya untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Meski begitu, tapi Kurohige tidak akan menyerah dengan mimpinya menjadikan Hachinosu sebagai negeri yang resmi. Dia pasti akan segera memikirkan cara-cara lain untuk merealisasikan hal tersebut. Sekarang yang perlu ditunggu adalah apakah Kurohige akan berhasil mengambil senjata kuno atau tidak. Aksi dari Kurohige di Wano Kuni ini menjadi konflik awal dalam pertempuran mereka melawan bajak laut topi jerami. Karena Wano Kuni adalah wilayah kekuasaan Yonko Luffy. Cepat atau lambat, Luffy pasti akan mengetahui bahwa Wano Kuni diserang oleh Yonko Kurohige. Dan Robin pun berkata kepada Luffy bahwa jika ada seorang Yonko yang menyerang wilayah Yonko lain, itu tandanya adalah deklarasi perang. Sehingga perang besar antara Yonko Luffy melawan Yonko Kurohige akan segera terjadi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1126. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.